Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi kita tahu bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita tentu ada tujuan ta'abudi, tujuan peribadahan yang hendak Allah tujukan untuk kita. Sebagaimana kita tahu, kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka pastikan setiap nikmat sekecil apapun menjadi bagian agar kita menegakkan seluruh apa yang menjadi syariat dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan kembali bahwa tentu majelis dibuka tanpa sholawat itu majelis yang busuk, katanya para ulama menyebut demikian dan Rasulullah menyebut demikian. Maka kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat itu seluruh kegiatan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita membuka majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Rasulullah bersabda, "Kulu kalamin aw amrin dzibalin la yuftahu bidzikrillah fahuwa abtar." Kata Rasulullah, seluruh perkataan, kalimat, rapat atau apapun itu bentuknya, au amrin dzibalin, atau segala urusan yang penting yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, maka terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah. Maka pastikan walaupun kita ngobrol berdua mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kalau kita sudah lama tidak diingatkan suka lupa, Maka meskipun kita sering sebenarnya dengan aktivitas setiap hari seperti ini, tapi sekali lagi kalau nggak diingatkan kadang-kadang lupa. Maka kalau jangan perhatikan, saya selalu mulai dengan Bismillah, itu sebenarnya dalam rangka untuk menyambungkan rahmat Allah terhadap kegiatan kita di setiap pertemuan seperti ini, insya Allah. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa agama kita itu sesungguhnya hanya terkumpul di dalam 3 hadis ini. Dan sebelum masuk kitab sholat lagi, kita ingatkan beberapa hal supaya lebih nempel, insya Allah. Para ulama menyebut, jikalau thuluthul Quran ada di Quran surah Al-Ikhlas, sepertiga Quran ada di surah Al-Ikhlas. Maksudnya karena surat Al-Ikhlas mengandung sepertiga dari pembahasan Al-Quran, yaitu persoalan akidah maksudnya. Sementara agama terkumpul di dalam 3 hadis ini. Itulah sering saya katakan, jangan sampai jadi muslim sudah 40 tahun lewat, yang berarti sudah tua, kok hadis arba'in yang 42 itu nggak ngerti, itu ya kebangetan. Karena apa? 7.000 lebih hadis sahih diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, 42 saja sebagai inti agama kita. Lah kok kita nggak ngerti, atau minimal kita pernah baca, pernah merenungi. Karena seseorang yang menghafal dan memahami 42 ini, meskipun hadisnya dhaif, akan dibangkitkan dengan para fuqaha. Kita mungkin akan dibangkitkan bareng Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Masya Allah. Maka setiap muslim mewajibkan dirinya untuk mempelajari yang demikian. Nah, 3 di antara hadis yang ada di hadis arba'in itu adalah masing-masingnya sepertiga agama, sepertiga agama, sepertiga agama. Maka kita harus tahu setidaknya yang ini, yaitu yang pertama di hadis niat. Ini saya ingatkan, mengapa kita sedang duduk bermajelis dan sudah cukup lama. Biasanya sok lupa. Jadi para ulama menyebut bahwa sepertiga agama kita terletak di hadis niat. Di hadis niat. Maka para ulama menyebut, seandainya kami bisa membuat majelis,
maka setiap majelis sebelum memulai majelisnya kami ingatkan tentang hadis ini, hadis niat. Maka saya pun meniru kali ini, meskipun saya jarang-jarang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, maka hijrahnya mahajaru ilaih, terhadap apa yang dia cari. Kata-kata innama kita sudah pernah bahas bahwa pembatasan hanyalah, berarti seluruh amal kita sangat bergantung tuh dengan niatnya. Maka dikatakan jenengan sholat, jenengan duduk seperti ini, jenengan melayani istri, melayani suami, ngopeni anak, semuanya akan besar atau kecil nilainya, akan diterima atau tidak amalan jenengan sangat bergantung kepada niat. Maka menetapkan niat yang tidak keluar dari ini, jenengan kalau menetapkan niat apapun ini yang ternilai ibadah adalah tidak keluar dari mencari wajah Allah. Kalimat mencari wajah Allah tentu saja ini luas pembahasannya. Jangan bahas dengan Ustadz Rosyid insyaallah hafizullah ta'ala, bahwa kita memang akan melihat wajahnya Allah sebagai nikmat tertinggi dari seluruh nikmat yang ada. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga adalah bisa melihat wajahnya Allah. Ini wilayah akidah yang kita tidak perlu memperdebatkan delok lagi kepiye, itu urusan Allah, itu urusan Allah. Yang pasti nikmat terbesar seorang hamba nanti di surga adalah diperlihatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah dalam rangka mencari wajah Allah. Yang kedua, mencari ridho Allah. Ini saya masih punya PR dengan jenengan dulu Pak, yang tentang ridho Allah itu. Intinya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ini maka hanya bernilai mahajaru ilaih, terhadap yang jenengan cari, dunianya kah, ingin dinilai orang kah, atau apapun itu yang semisal. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua dibatasi oleh niatnya. Niat merubah yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi kecil. Sesuatu yang kecil bisa menjadi besar karena niatnya, dan sebaliknya. Maka sekali lagi para ulama menyebut sepertiga agama ada di sini, karena ini sangat menentukan. Kita diciptakan untuk ibadah, lah kok kita keliru di niat, ya sudah bisa bubar, bisa bubar. Maka Rasulullah menyebut di antara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah asyirkul khafi, yaitu syirik yang khafi, syirik yang kecil, yaitu syirik yang menghantui orang-orang baik, orang-orang soleh. Ditanya, apa itu ya Rasulullah? Ala ukhbirukum, apakah mau ku kabarkan kepada kalian tentang asyirkul khafi? Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Ariya, adalah riya. Ini kan bahaya sekali. Kemudian apa itu riya ya Rasulullah? Beliau mencontohkan, yang dicontohkan langsung ibadah tertinggi yaitu sholat. Seseorang berdiri di dalam sholatnya, dia baguskan sholatnya, dia baguskan bacanya, karena tahu di belakang ada yang melihat. Rasulullah begitu menyebutkan, mengerikan itu. Maka Rasulullah bahkan kekhawatiran Rasulullah terhadap Dajjal dikalahkan oleh khawatirnya Rasulullah terhadap para sahabat terkait dengan riya ini. Karena riya menyerang orang soleh, orang baik, orang rajin ke masjid, orang rajin tahajud, orang rajin sholat subuh berjamaah seperti ini bisa dihantui oleh riya kalau tidak hati-hati. Maka sekali lagi sepertiga Al-Quran, sepertiga agama ada di hadis ini. Yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis yang sangat sensitif di Indonesia, yaitu hadis man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kan di Indonesia agak-agak sensitif karena ini terkait dengan bid'ah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, jelas fahuwa raddun. Rasulullah yang menyebutkan pasti tertolak. Maka besok di Telaga Kausar ada sekelompok orang yang ditolak oleh Rasulullah untuk minum dari telaganya. Rasulullah tidak tahu sesungguhnya orang itu adalah keliru. Allah memberi ketahuan langsung, mereka itu orang-orang yang sepeninggalmu membadal ajaranmu.
Ini mengerikan Bapak Ibu Sedoyo. Nah, di antara motivasi kita belajar sholat seperti ini karena berhubungan dengan hadis ini nih loh maksudnya. Salah satunya yaitu apa? Bersesuaian antara sholat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berarti ini adalah bagaimana kita berusaha mendekatkan betul terhadap apa yang Rasulullah contohkan. Dan ini terkait dengan hadis ini. Dan ini dikatakan sepertiga dari agama kita. Tentu saja iya. Syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah, tadi diniat. Yang kedua, mutaba'ah, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Ijma para ulama, jikalau niatnya benar, tata caranya keliru, nggak diterima. Jangan dengan mengandalkan rahmat Allah di sini. Sering orang mengatakan, Allah luas kok ribet mento linggu kudu tawaruk, kudu iftiros. Iya memang begitu aturannya. Kalau sudah belajar maksimal, isi keliru, baru kita mengucapkan rahmat Allah luas. Itu maksudnya. Jangan ujuk-ujuk wis ora apa-apa, salah ora apa-apa. Gusti Allah ki rahmatnya luas bagi yang belajar. Bagi yang tidak belajar jelas bahwa semua yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW tertolak jelas. Maka dikatakan ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa kamilah orang-orang yang dicintai oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jelas banget ini. Jikalau engkau merasa menjadi kelompok yang dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni. Ikuti saya. Jelas banget ya. Ini juga pendukung dari hadis yang kedua ini. Itulah mengapa ini dikatakan sebagai sepertiga dari agama kita. Maka dari 42 hadis di hadis Arba'in, perhatian terhadap 3 hadis ini juga menjadi sangat penting Bapak Ibu Sedoyo. Yang ketiga, hadis yang ketiga adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sudah pernah saya singgung, ini saya ingatkan ya. Bahwa yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Di antara keduanya umurun mustabihat, ada hal yang remeng-remeng. Halal opo haram, halal opo haram. Kata Rasulullah, banyak orang yang tidak tahu wilayah itu. Nah, kalimat di situ dalam bahasa Arabnya banyak di situ menunjukkan bukan mayoritas. Karena kalimat yang digunakan dalam bahasa Arab di sini bukan mayoritas. Maksudnya apa? Banyak orang yang tidak mengerti tentang yang remeng-remeng itu, tapi banyak pula yang mengerti. Remeng-remeng bagi siapa? Bagi yang nggak tahu ilmunya, Bapak Ibu. Bagi yang belajar, bagi yang duduk di majelis, yang remeng-remeng itu akan semakin sedikit. Maka kita demikian dalam rangka untuk menghilangkan yang remeng-remeng itu salah satunya, yaitu menghilangkan kejahilan. Di antara benarnya niat duduk panjenengan, kata Imam Ahmad, adalah untuk menghilangkan kejahilan kita. Jangan ingat dulu waktu pertama pertemuan ketika dikatakan thalabul ilmi afdalul amali liman sohat niyatuhu. Duduk panjenengan seperti sekarang ini mencari ilmu menjadi amal yang besar di sisi Allah. Sohat niyatuhu, yang benar niatnya. Ditanya ke Imam Ahmad, apa niat yang benar ya Imam Ahmad? Satu, untuk tawaduk di dalam ilmu. Untuk tawaduk di dalam ilmu. Jadi hasil yang benar dari pendidikan itu bukan petandang-petendeng. Makin merunduk, makin merasa bodoh, makin tidak tahu. Kok banyak ya yang saya belum tahu, maka makin tawaduk di dalam ilmu. Semakin kita mengerti, semakin bodoh, kata Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Itu tujuan pertama, agar kita tawaduk di dalam ilmu. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan diri kita. Dan ini banyak wilayah yang fardu ain di bagian itu. Fardu ain. Imam Ahmad ditanya, bukankah setiap ilmu menegakkan agama? Maka Imam Ahmad menjawab, benar. Tetapi jikalau suatu syariat diwajibkan atas orang per orang, maka orang per orang itu wajib mempelajarinya. Contoh tata cara sholat, contoh tata cara wudhu. Kita nggak mungkin mewakilkan ke orang lain. Kowe sing wudhu yo, aku sing sholat, nggak mungkin. Gini apa nggih?
Yang demikian itu kata Imam Ahmad wajib, ini yang namanya fardu ain, nggak bisa wakil. Jenengan mau nikah maka fardu ain belajar tentang fikih dasar nikah, sehingga tidak gampang seorang laki-laki nesu mengatakan tak balik ke yang bapakmu ibumu ya. Ini apa nggih? Kalau ini terjadi nih menurut mazhab Syafi'i yang orang Indonesia mengatakan penganutnya dalam kondisi emosi, tidak emosi jatuh talak loh. Bayangin, kalau kita nggak belajar, wong lenang gampang mon kondo koyo ngono kuwi. Padahal ada konsekuensi hukum setelahnya. Bagaimana jika sudah jatuh talak 1, talak 2? Ini kan bahaya luar biasa. Meskipun ada mazhab lain yang mengatakan kalau emosi nggak berlaku, tapi saya lebih meyakini walaupun emosi bisa berlaku itu. Karena di mazhab Syafi'i lebih kuat pendapat itu. Mengerikan Bapak Ibu sedoyo. Makanya dengan yang bakal punya menantu, fikih dasar tentang pernikahan wajib ain, fardu ain. Memang seseorang yang hendak berdagang, maka fardu ain buat dia mempelajari tentang segala sesuatu transaksi perdagangan. Bagi yang lain fardu kifayah, yang nggak dagang fardu kifayah atau mustahab. Saya mempelajari tentang perdagangan baik-baik saja, sunnah. Tapi yang hendak melakukan transaksi perdagangan wajib ain buat dia. Nggak ada urusan besok saya nggak tahu ya Allah, salahmu sendiri. Nah ini loh, dan ini terjadi sama saya juga dulu. Ketika saya di perumahan banyak hal yang saya belum tahu. Saya masuk ke wilayahnya ternyata jadi kacau. Hukum-hukum yang terkait dengan di dalamnya jadi kacau. Contoh kata-kata indah di dalam perdagangan. Indah itu artinya di sisi. Kita hanya boleh menjual barang yang di sisi kita. Di sisi di situ maksudnya menjadi milik kita. Nah, ini kan terjemahannya luas banget ini. Ada yang mengatakan bahwa di sisi berarti sudah dibayar. Saya beli kain di pasar, ambil barangnya saya bayar, kemudian jadi milik saya, baru terkategorikan indah di sisi saya. Tapi sebagian ulama mengatakan indah asal ada perjanjian. Oh, ini barang saya tok dol yo, dengan surat perjanjian sudah mewakili indah. Nah ini kan hal-hal seperti ini kan harus dipelajari, tidak bisa tidak bagi yang tidak berdagang. Ini bang, supaya tidak keliru di dalam soal. Nah, ini masuk ke dalam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau kita sudah jelas di bagian itu, kita masuk wilayah itu menjadi mudah. Nah, Rasulullah bagaimana mengingatkan kita? Jikalau panjenengan berada pada wilayah yang rembang-rembang itu, kata Rasulullah, tinggalkan. Sekali ini penting banget ini. Kalau jenengan belum yakin suatu hukum iki halal opo haram, tinggalin kata Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau engkau masuk wilayah yang mustabihat, engkau masuk wilayah yang haram. Nah, jadi mesti bertanya-tanya, jarene cik remeng-remeng. Kok Rasulullah ngendika nek jenengan mlebu mustabihat kok masuk yang haram? Iya, karena sebagian yang mustabihat itu bisa jadi haram. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi kan belum tahu tuh halal apa haram. Jebul wis bola-bali melakukan jebul haram. Nah, ini kan repot. Gini bang, maka kemudian di hadis itu dikatakan sebagaimana engkau melihat seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya haula hima. Hima adalah daerah larangan, lapangan, ditulis di situ. Tidak boleh masuk wilayah ini. Nah, orang menggembala di sini. Dia ngantuk, gembalaannya masuk ke sini. Itu maksudnya masuk ke wilayah yang haram yang nggak boleh maksudnya. Maka sekali lagi kita hidup jangan di haula hima. Jangan di wilayah-wilayah larangan. Dan dikatakan setiap raja punya hima. Dan himanya Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Bapak Ibu sedoyo. Maka jangan deket-deket. Maka perintah tentang zina itu wala taqrabu zina. Jangan deketi zina. Bukan hanya jangan zina. Deket-deket di haulanya zina aja nggak boleh ini. Bahaya. Meleng sedikit gubrak. KO. Gini apa nggih? Nah ini Bapak Ibu sedoyo. Maka dikatakan sepertiga agama yang lain di hadis itu. Maka Bapak Ibu, pagi ini saya mengingatkan jenengan kembali ke hadis arba'in dibaca ulang supaya apa yang kita pelajari itu komprehensif. Saya tuh termasuk yang tidak ingin kalau belajar sesuatu itu tok. Karena ini ada hal-hal pendukung yang lain. Ada tools yang lain, ilmu yang lain yang menguatkan ilmu yang sedang kita pelajari. Sebagaimana kita belajar ini berarti masuk di sepertiga yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya minum duluan nggih. Monggo.
Kemarin kita insya Allah sudah sampai di akhir rukun kita, yaitu rukun tasyahud. Tentang salam saya kira tidak perlu saya terangkan. Okay. Pak Pardi mungkin mempraktekkan bacaan tasyahud, Pak Pardi. Dicontohi satu yang tasdidnya benar gitu. Di sini nggak apa-apa Pak Pardi. Jenengan aja, jangan saya. Pak Pardi aja, Pak Pardi. Pak Pardi kan beliau pengajar tahsin, jadi insya Allah lebih clear dibanding saya insya Allah. Kalau saya belajaran. Di sini saja Pak Pardi, biar dengar semua Pak Pardi. Salah satu riwayat, mau Ibnu Abbas silahkan, mau Abu Hurairah silahkan. Intinya di situ yang saya ingin tekankan adalah bahwa tasdid itu harus betul. Jadi bacaan tahiyat, tasdid harus betul. Monggo Pak. Kalau saya ya sudah berarti jenengan baca sendiri-sendiri. Intinya pesan saya, karena di situ riwayatnya banyak, ada 6 untuk tasyahudnya, ada 7 untuk salamnya, itu bisa digabungkan dua-duanya nih. Tasyahudnya pakai ini, salamnya pakai ini boleh. Tasyahudnya pakai ini, salamnya pakai ini boleh. Intinya di dalam tasyahud itu jangan kehilangan huruf, karena apa? Hukumnya sama dengan Al-Fatihah. Sebagaimana kita bahas iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu itu sesuatu yang berbeda, maka demikian di tasyahud, karena tasyahud akhir masuk rukun qauliyah. Namanya rukun itu kalau keliru ya berpotensi tidak sah. Kalau dijelentreh tentu saja panjang sekali itu. Bayangkan kita tahu bahwa iyyaka na'budu hanya kepada engkau saya menyembah. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Berarti kalau saya salah tasdid di tahiyat, kira-kira ya begitulah nasibnya. Maka di madzhab Syafi'i ini batal sholatnya. Maka untuk 5 hal ini, yaitu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud, membaca sholawat, kemudian salam, tidak boleh keliru pengucapannya. Dan sekali lagi, definisi ucapan adalah ada umik-umiknya. Di madzhab Syafi'i terdengar telinga sendiri. Allahu Akbar. Nek jenengan sholat sendiri juga begitu. Allahu Akbar. Jadi jangan wis takbir po. Wis. Ayo menang wae gini. Itu tidak dikatakan sebagai rukun qauli. Maka dikatakan rukun qauli, rukun yang diucapkan. Kita sudah bahas panjang lebar dulu. Definisi ucapan adalah Rasulullah ketahuan berbicara karena apa? Membaca karena lihiyatihi, gerakan jenggotnya dari belakang. Begitu. Dulu saya contohkan, Pak, jenengan dengar nggak Pak Parti barusan ngomong loh itu? Ngomong apa? Ya orang ngerti, ngomong bening baik. Nah itu maksudnya. Nah jadi ini rukun qauli. Maka kalau rukun qauli jangan salah ucapnya. Ya, ini PR besar buat kita. Kita sudah bisa bersepedaan kemana-mana nih Bapak Ibu. Waktunya luas. Sementara urusan tasdid di tasawuf kok nggak diurus. Ini masalah. Ini bisa keluar dari yang tadi itu loh. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita nggak mau amal kita tertolak. Sekali lagi, kalau sedang belajar seperti ada yang mengatakan kok kue ribet mentok. Sholat kok ketok angel mentok. Memang seharusnya begitu itu. Nah nanti setelah angel-angel itu kok yuhiji keliru, rahmat Allah luas, insya Allah tetap diterima. Tapi kalau ujuk-ujuk wis ora apa-apa, sing penting yo ora kehilangan tasdid yo ben. Nah itu termasuk yang tertolak itu insya Allah. Paham Bapak Ibu? Sudah niat tawaruk bener tapi karena sakit harus begini. Lah ya gimana lagi? Wong memang harus keadaannya begitu, itu diterima oleh Allah. Tapi kita tahu alasan dasarnya Bapak Ibu sedaya. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang sunnah. Untuk wajib tidak saya bahas khusus karena sudah masuk bahasan kemarin sesungguhnya. Seperti takbir intikal, itu termasuk wajib. Sekarang saya masuk ke yang sunnah dulu. Karena yang sunnah lebih banyak. Sunnah sholat, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Jadi dulu kita udah bahas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah ucapannya.
Yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Di luar itu berarti bukan rukun. Nah, padahal kita tahu kita sholat dengan mengangkat kedua tangan. Hukum mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Di semua angkat tangan dalam sholat. Artinya kalau ada orang Allahu Akbar, sah sholatnya. Tapi kalau di Indonesia kan wagu. Gini bang, maka di antara manhaj orang beribadah, kalau ibadahnya bersamaan, dekatilah yang paling banyak dipakai sepanjang masih ada dalilnya. Sering saya contohkan duduk sholat yang 2 rakaat ini yang saya contohkan karena itu yang paling istilahnya paling menonjol. Kebayang nggak saya ngimami Jumat di sini ajalah yang sudah belajar juga. Saya ngimaminya kemudian pakai duduk iftiros. Kalau yang belum mengajikan, Ustadz iki kepiye turu rampung kok kae. Subhanallah, subhanallah, repot. Ini apa nggih? Walaupun saya tahu di antara keduanya itu sebenarnya lebih kuat iftiros kalau duduk untuk 2 rakaat. Tetapi bahwa yang tawaruk pun dipayungi dalil yang juga kuat, yang ini menjadi pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Itulah mengapa di Indonesia hampir semuanya tawaruk. Apalagi di tempat saya di sholat 2 rakaat nganggo iftiros iso di Mas iki serampung iki di ngono nggih. Maka manhajnya adalah kalau memang ada yang juga payung dalil, kita dekati yang teman-teman kita pakai. Itu lebih bijaksana. Sebagaimana Sudais Imam Masjidil Haram yang tidak pernah di Masjidil Haram dengan jahar bismillahnya, tapi begitu di Indonesia ngimam di Istiqlal langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka apa? Menghormati penduduk Indonesia yang kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Kita menyikapi seperti itu, hormati. Hormati semuanya saja. Jangan kita berdebat di wilayah itu. Kenapa? Apa? Itu adalah perbedaan yang muktabar, bukan perbedaan belakangan, bukan. Ini dari dulu sudah ada. Maka kita nggak perlu bertengkar di situ. Ada orang yang mengatakan, nek ngono berarti orang melu ngangkat. Silakan. Saya termasuk yang mengikuti kalau pas imamnya kunut, ya saya ngangkat tangan. Dalilnya adalah ju'ilal imamu li utami mabi, ditunjuk imam untuk diikuti. Fa idza kabaro fakabir, jikalau dia bertakbir saya bertakbir, jikalau dia ruku kita ruku, jikalau dia berkata sami Allahu liman hamidah saya mengangkat, kemudian Rabbana walakal hamd. Itu jelas, fala takhtalifu, jangan diselisihi. Nah, yang seperti ini kebijaksanaan di dalam ibadah tanpa harus menyalah-nyalahkan ke yang lain. Kita belajar untuk tawadu di dalam ilmu, bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan yang lain. Subhanallah. Memang kita siapa? Orang yang berani menyalah-nyalahkan sebenarnya saya yakin sekali karena kurangnya ilmu. Jadi mudah menyalahkan. Karena sesungguhnya ilmu itu luas banget, luasnya luar biasa. Yang kita jangkau baru segini. Padahal ilmu segini ini, sing sak meniki nyalah-nyalah repot banget ini. Repot. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati. Sekali lagi, mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah. Jadi jangan sampai jenengan bertengkar dengan orang lain gara-gara kayak kurang angkat tangan, kayak sholatnya salah, kayak wis iki jamaah ora bener, ora tau ngangkat tangan. Enggak perlu juga seperti itu. Mungkin lagi sakit tangannya, bisa jadi kan Pak? Arep koyo ngene iki loro tenan. Bisa jadi nggak itu? Bisa terjadi Pak Ibu. Saya kemarin ceritakan jenengan kan, saya ngangkat ember jemuran, kecekit yo loro tenan itu. Sampai ke ubun-ubun sakitnya itu. Subhanallah, sehari rasanya jalan aja susahnya pol-polan, buru-buru ngangkat tangan, lorone tenan kabeh awak-awak itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi prasangka baik. Nah, kapan disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat? Ada 4 tempat yang ijma. Saya katakan yang ijma berarti ada pendapat di luar yang ijma maksudnya. Kalau saya mengatakan seperti itu. Yang ijma ada di 4 tempat. Ini saya sebutkan hadisnya, yaitu ketika takbiratul ihram yang pertama, 1. Yang kedua, ketika hendak ruku dengan angkat tangan, kemudian bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah dengan angkat tangan, kemudian bangkit dari tasyahud awal.
yaitu dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ini yang disepakati dan dalilnya sangat kuat. Sekali lagi, ada dalil dari Al-Huwairits yang di luar itu. Tetapi sekali lagi, yang ijma 4 ini saya sebutkan sekarang. Yang pertama, hadis dari Nafi Maula Ibnu Umar rahimahullahu taala. Maula Ibnu Umar rahimahullahu taala. Inna ibna Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi 2 wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi 3 wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi 3. 4. Berarti ada 4 itu. Menurut hadis ini ada 4 itu. Kemudian ada tambahan bahwa ini wa rafa'a dzalik Ibnu Umar ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa riwayat itu marfu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa riwayat yang barusan disebutkan itu dari Maula Ibnu Umar itu bahwa riwayat ini marfu. Marfu berarti sampai Ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada asar yang hanya sampai ke para sahabat saja. Walaupun sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa di antara hukum adalah sunnahnya para sahabat. Jadi kalau ada asar yang sampai ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu juga bisa kita pakai karena di antara sumber hukum adalah itu. Kemudian riwayat yang kedua, karena kita belajar jadi dibacakan Pak. Sebenarnya intinya yang 4 tadi itu, tapi karena kita belajar supaya minimal pernah dengar hadisnya, jadi tidak harus hafal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idaf tatahas salata. Ketika masuk salat maksudnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan mankibaihi, kemudian ketika dia masuk ke dalam sholatnya. Ini berarti ketika takbiratul ihram maksudnya. Ini kalau di riwayat ini berarti sejajar ini. Ingat di saudara-saudara kita madzhab Syafi'i itu begini. Di madzhab Syafi'i itu begini. Jadi mengatakan sejajar udunaihi itu berdasarkan ini jempol. Di madzhab Syafi'i. Jadi kalau jenengan menemukan teman-teman panjenengan pakai begini, ya itu memang dalilnya begitu menurut mereka. Kalau kita ini batasannya, yang sedang kita bahas maksudnya. Jadi jangan disoal. Makanya kita pun ada di bagian yang di atas cuping sedikit, sama dengan madzhab Syafi'i berarti. Gitu. Jadi jangan disoal. 1, 2, 3, jangan disoal. 3-tiganya ada dalilnya. Saya belum tahu ya. Apa karena pengetahuan saya yang masih sangat terbatas yang begini, saya belum tahu nih. Saya belum tahu. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang jenengan tahu referensinya, beritahu ke saya. Saya baca berulang-ulang di beberapa kitab, kok belum ketemu yang sejajar sudur. Yang saya tahu 3 ini, sejajar mankibaihi, udunaihi, dan sedikit di atas udunaihi. Sekali lagi, dengan segala hormat ini sunnah ora wesah. Jadi nek koyong ini yo disalah-salah, salah kue salah, enggak begitu. Ini bagian dari yang ditinggal pun sholat tetap sah, cuma masalah afdoliyah, ketepatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka bahasa saya, kalau di antara panjenengan ada dalil tentang yang seperti ini, beritahu saya supaya saya bisa terangkan ke orang lain. Itu maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau di sini ada yang praktek seperti ini, harus mempertanggungjawabkan prakteknya kalau ibadah. Bahwa saya pakai ini karena ada riwayat ini, itu jenengan harus tahu. Enggak harus apal, tapi harus tahu. Supaya apa tadi? Tidak masuk dalam man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tadi seperti agama yang kedua. Kemudian wa idza kabaro li ruku'i, ketika hendak ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku, rafa'ahuma kadzalik aidon wa qala sami Allahu liman hamidah, ketika sami Allahu liman hamidah juga diangkat tangannya. Intinya dari 2 hadis ini kita mengetahui bahwa ada 4 tempat. Dalam hadis yang kedua ini katakan wa kana la yaf'alu dzalik fi sujudi. Ini kalimatnya yang perhatikan. Dan tidak melakukan ketika sujud. Ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud. Karena di riwayat yang lain ada yang meriwayatkan seperti itu, tapi itu lemah, disoal maksudnya.
Jadi pernah nggak lihat orang mau sujud gitu? Nah itu juga ada riwayatnya itu, ada riwayatnya, tapi tidak ijma seluruhnya. Maka kalau ada yang pun begitu, ya nggak sampai batal juga sholatnya. Kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, akan batal jikalau gerakan berturut-turut anggota badan besar 3. Maka kalaulah pun itu bukan sunnah, ini kan cuma 2 gerakan, berarti tidak sampai batal di mazhab Syafi'i, tidak di mazhab lain. Jadi sekali lagi, perbedaan ini kita pelajari dalam rangka apa? Satu, kita mempraktekkan yakin dengan dalilnya bahwa yang ijma seluruh ulama adalah 4 tempat itu. Kalaulah pun ada di luar 4 tempat itu, ada dari Malik Al-Huwairits tentang riwayat itu yang disebutkan tadi itu. Makanya di sini dikatakan di hadis yang kedua katakan ada penekanan wa kana la yaf'al dzalik fi sujudi. Tidak dilakukan ketika sujud. Berarti mungkin waktu itu pun ada yang mempraktekkan ketika sujud. Itu maksudnya. Saya lagi ini bicara tentang sunnah. Ojo gelut nenggon sunnah ini iki lho maksudnya iki. Wis nyalah-nyalah kayak wong ora apa-apa kok salah-salah kayak gitu. Nggih, paham nggih Bapak Ibu nggih? Mudah-mudahan ini bisa menjadi memperluas khasanah peribadahan kita. Maka sekali lagi, makin kita belajar itu makin netes, itu makin kayak padi itu loh. Makin netes makin sampai ke tanah. Paling abot, paling tekan tanah. Memang begitu itu. Ya dengan semakin belajar itu makin arep nyalah wong iki ketek ora iso gitu. Lah, kae koyo ngene iki yo dalilnya mungkin ini begitu. Banyak sekali pertimbangannya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita jadi para fuqaha. Meskipun tentu saja jauh dari orang-orang yang ahli fikih, tapi kita berharap. Bismillah. Adapun tadi yang saya sebut tentang di sujud, ini hadisnya ini nih. Innahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fis sholati wa idza raka'a wa idza rafa'a rasahu minar ruku wa idza sajada wa idza rafa'a rasahu minas sujud. Ini kata-kata wa idza rafa'a rasahu minas sujudi ya kan terkait dengan sujud. Sekali lagi, jenengan biar aman pakai yang 4 saja. Nih, saran saya seperti yang saya pakai, pokoknya di bagian yang 4 tadi. Di luar itu karena masih diperselisihkan. Kemudian sekarang kadang-kadang orang ada yang suka nanya apa toh hikmahnya ngangkat tangan, ya enggak? Saya motong video Pak Wardi yang di sini, yang ceramah di sini tentang cara duduk. Namanya potongan video kan cuma 1 menit, tek dipotong. Jangan duduk seperti ini ya. Misalnya contoh dulu saya menggambarkan jangan duduk seperti ini kan. Jangan duduk seperti ini. Nah ini kan nggak boleh nih, ya kan? Udah pernah saya contohkan kan? Keluar semua seperti ini nggak boleh. Yang boleh adalah begini. Ini boleh, ini ik'a namanya, ya kan? Nah, itu yang nonton sudah 65.000 Pak Alfardi. Komentarnya, ini guru apa ini? Kayak gini nih. Apa hikmahnya kayak gitu? Diangel-angel men, lingguh we kok angel men. Maka Bapak Ibu sedaya ingat, dalam beberapa wilayah ibadah yang harus ingat ini, itu persoalan ta'abudi. Ta'abudi ini maksudnya yo wis manut wae, ora kudu kabeh ngerti hikmahnya. Makanya Imam Ali ketika ditanya tentang masalah wudu, coba keterangannya apa? Nek ngono lah kok ngentut, kok sing dicuci ininya apa hubungannya? Ini namanya ta'abudi, yo wis ditompo wae. Ini untuk meredam kesombongan orang-orang yang mohon maaf terlalu mengandalkan otaknya. Kadang-kadang dulu saya banyak yang pinter-pinter kan. Kadang-kadang mereka kebablasan. Semuanya bisa diukur dengan kepalanya. Subhanallah. Subhanallah. Ini kecilnya otak kita itu subhanallah. Makanya ada ibadah yang ta'abudi, ada yang udah manut saja. Di bagian itu memang ta'abudi. Contohnya kasus wudhu itu. Coba mau menerangkan bagaimana belum ngentut gas. Lah kok yang dibasuh mukanya, tangannya hubungannya apa? Gini apa nggih? Maka jangan selalu menuntut hikmah di dalam ibadah kita. Bahwa pasti ada hikmahnya, iya. Pasti. Tetapi kita kadang-kadang nggak ngerti karena keterbatasan otak kita. Bapak Ibu nggih? Ini kadang-kadang oleh orang-orang liberal dikatakan yo ra iso ngono. Berarti iki yo
mung koyo kewan karek manut, enggak begitu. Hikmahnya bukan ke arah sana. Bapak memang ada wilayah-wilayah yang kita tidak, sebagaimana saya pernah sampaikan pada panjenengan. Ketika jenengan suruh menerangkan, kok iso telepon saya kini kene Amerika, kok iso omong-omongan, wajah panjenengan muncul di Amerika. Coba jenengan terangkan ke saya bagaimana kok itu bisa. Itu saja jenengan saya yakin nggak bakal bisa. Apalagi kok yang menerangkan begitu-begitu. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi ada wilayah keterbatasannya kita, ya Allah. Memang saya terbatas, kecil kita itu. Apa yo? Ini kita dipoto terus dikirim lewat kabel kan. Lagi bicarane. Gini apa nggih? Kalau ini kita bicarakan, jangan kok 100 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dikononi wong edan. Pak Pardi dulu 20 tahun yang lalu cerita, awake dhewe iki iso ngomong Amerika lho. Awake dhewe wajahe ning kono lho. Waktu itu mungkin kowe iki wong edan, Pak. Gini apa nggih? Tapi buktinya sekarang bisa. Artinya ada wilayah-wilayah yang kadang-kadang hikmah kita nggak tahu. Jangan selalu paksakan. Tapi kalau memaksakan ada hikmahnya untuk angkat tangan. Para ulama menyebutkan. Sampai para ulama menyebut itu. Yang pertama Imam Nawawi Al-Jawi mengambil pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu menurut beliau mengangkat tangan adalah cara mengagungkan Allah dengan mengumpulkan antara keyakinan hati, ucapan lisan dan anggota badan. Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar, mengumpulkan ucapan, keyakinan hati Allah Maha Besar, kemudian ditunjukkan dengan gerakan tangan. Ini maksudnya mengagungkan Allah dengan mengumpulkan itu maksudnya. Ini menang baik. Misalnya gimana nih? Hormat gerak ke orang. Hormat gerak. Nah, mata dong misalnya itu dengan hormat gerak itu maksudnya. Paham nggih? Jadi mengangkat tangan menurut pendapat Imam Nawawi Al-Jawi, mengambil pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya, mengatakan bahwa itu cara kita menyempurnakan pengagungan kepada Allah dengan mengumpulkan 3 keadaan, yaitu lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengatakan yakin Allah itu Maha Besar, kemudian kita bergerak tangannya, badannya bergerak, menunjukkan kita hormat betul. Paham maksud saya nggih? Itu maksudnya. Tapi lagi-lagi itu sunnah. Ini kan cerita memaksakan kehendak. Pokoknya aku kudu ngerti hikmahnya, mbok menawa nambah khusuk, ya baik-baik saja. Ya, tapi kalau gak ketemu hikmahnya jangan dipaksakan maksudnya. Orang no hikmahnya aku gah. Yang tadi, yang dulu, kuwi manfaatnya untuk apa Pak Guru? Itu untuk apa? Duduk seperti itu. Kok kudu ribet men koyo ngono ora entuk. Nah, ini kan menuntut hikmah. Di dalam persoalan duduk hampir semuanya ta'abudi Bapak Ibu. Kalau dengan bicara tentang fikih duduk di dalam ibadah, semuanya ta'abudi. Jadi Rasulullah nggak menerangkan duduk iftiros manfaatnya adalah 1, 2, 3, enggak begitu. Kenapa kok duduk kita tawaruk? Rasulullah nggak menerangkan bahwa tawaruk itu hikmahnya adalah 1, 2, 3, nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada hikmah itu untuk menambah aja keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwa ini adalah isyarat menghilangkan penghalang antara hamba dan Robnya. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kok ya bang, itu loh, paham ya? Jadi ini menjadi batasan. Allahu Akbar, saya batasi loh. Bariki aku surat kelingan sing leon bisa. Hanya untuk Allah saja. Pengganggu-pengganggu itu udah dibatasi dengan ini maksudnya. Walaupun secara asal memang kalimat takbiratul ihram sendiri memang batas. Kita tahu nih bahwa hadis dari Ali radhiyallahu anhu, miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha salam. Itu udah cukup sebenarnya bagi yang tahu. Kuncinya sholat adalah bersuci. Yang mengharamkan adalah takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar. Berarti ini orang ngangkat kuwi jane wis batas. Ini apa nggih? Sudah batasan haram yang tadinya boleh, enggak boleh lagi sekarang. Kan begitu? Ini harus diingat-ingat Bapak Ibu, bahwa dengan Allahu Akbar sudah haram yang tadinya halal. Sebelum sholat boleh makan, sekarang enggak. Gini bang, sebelum sholat boleh melihat ke atas, sekarang dihukum kalau melihat ke atas. Sebelum sholat isi mikir ke warna-warna. Setelah sholat berusaha jangan mikir yang warna-warna. Kenyataannya kan kadang mikir ke yang warna-warna, ya enggak? Ini kita tahu bahwa ada batas maksudnya. Gini bang, maka ada istilah waridat. Waridat itu perbuatan setan ini.
Allahu Akbar, waridat muncul. Wah, supaya kita ingat semuanya, termasuk kuncilang. Ih, kuncilang di mau masuk sholat kelingan, walah jebuleng kono toh. Itu namanya waridat. Tapi bahwa takbiratul ihram adalah batasnya, mengharamkan segala sesuatu yang tadinya boleh. Maka ihram artinya apa dulu? Yang mengharamkan, takbir yang mengharamkan. Wa tahliluha salam. Sabar, engkau nek salam halal kembali, itu maksudnya. Kan jelas toh. Maka Bapak Ibu ya Allah, kita kalau tahu hadis satu itu toh aja sholat harus khusyuk itu. Kok yo amit-amit diminta waktu oleh Allah dari takbiratul ihram sampai salam kok yo ora iso khusyuk. Lho kebangetan men. Paham nggih? Jadi takbiratul ihram salam ini loh yang diminta oleh Allah kita konsentrasi. Lah kok yo isi protes, isi warna-warna di sini lho kebangetan. Maka kita ingat lagi bahwa ingat siapapun yang berhadapan kepada Allah di perhadapan pertama dengan hak penuh, yaitu khusus sholatnya, nanti ketika menghadap di padang mahsyar hadapan yang kedua dengan Allah akan diringankan. Itu janji Allah. Makanya prime time kita Allah ya sudah konsentrasi total di situ. Maka Bapak Ibu, dengan yang semakin tua ini jangan disibukkan dengan banyak hal yang di luar ibadah. Sebagaimana saya sampaikan pada panjenengan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri itu. Surah Al-A'la ayat terakhir itu. Wa dzakara rabbihi fasalla. Orang-orang yang banyak mengingat Allah ini khususnya di atas 40 tahun ini. Kita semua sudah ini. Wa dzakara rabbihi fasalla. Kemudian dia banyak mengingat Allah, kemudian dia sholat. Saya katakan kepada panjenengan yang hadir di sini, sholat itu tidak hanya yang wajib 5 ini. Nanti kita akan belajar sholat sunnah. Di antara sholat yang umum adalah sholat mutlak. Kapanpun kita kalau bisa sholat saja di luar waktu yang tidak diizinkan. Maka wa dzakara rasma rabbihi fassalah. Sayangnya bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenyataannya dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, dengan alasan macam-macam orang harus memilih dunianya. Meskipun di situ disifati orang-orang kafir. Orang-orang kafir lebih memilih dunianya. Kalau kita memiliki sifat-sifat sebagaimana menumpuk-numpuk harta sebagaimana orang kafir yang ingin hidup 1000 tahun, sama lah seperti itu. Gini apa nggih? Wa dzakara rasma rabbi fasala bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sendiri yang menyebutkan. Kita masih nggak percaya kebangetan bahwa akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jelas ini hukumnya. Lebih baik kualitas dan kuantitas. Kekal masalah waktu. Sebahagia-bahagianya kita di dunia berapa pol? Gini apa nggih? Sebaliknya, sesusah-susahnya kita di dunia juga pol. Anggere sabar, nanti kita masuk surga. Kata para malaikat apa? Selamat bima sobartum. Jadi nanti kita akan disebut oleh malaikat apa kalimatnya? Selamat kalian masuk surga bima sobartum. Disebabkan karena kesabaran kalian, ya sabar beribadah, sabar di dalam kekayaan, sabar di dalam kemiskinan. Sebagaimana saya sampaikan dulu, sabar di dalam kekayaan. Iya, orang diberi harta banyak itu kalau nggak sabar bubar jalan itu, mengerikan. Karena apa? Harta itu titipan agar kita masuk surga. Ini masalah Bapak Ibu Sedoyo. Sabar ya, sabar kita keluarkan. Tujuannya Allah menitipkan harta kepada kita, mungkin kita nggak bisa bicara banyak, harta kita yang bicara, masya Allah. Maka sekali lagi, antara sering saya katakan, saya merasakan masalah sekarang. Saya bisa bicara ini karena saya merasakan. Dulu ketika saya uangnya banyak nggak merasakan bahwa memang harus kerjasama antara orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Saya butuh dukungan panjenengan dalam hal harta, memang. Iya, sekarang karena waktunya habis Bapak Ibu Sedoyo. Itulah kerja tim, kerja tim. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa. Jenengan bisa mulia dengan harta, bisa mulia dengan tenaga, sebagian mulia dengan ilmu. Nah mudah-mudahan kita yang termasuknya dirahmati Allah di dalam kegiatan seperti ini. Kemudian di akhir ayat dikatakan yang demikian ini telah tertulis di Suhuf Ibrahim wa Musa. Artinya apa? Ini ajaran dari zaman dahulu sama. Nih, Bapak Ibu Sedoyo. Nanti yang kita sampaikan pagi ini membahas ngangkat tangan itu dokeh banget nih. Karena sekali lagi saya ingin sebenarnya belajar fikih tapi ada kandungan-kandungan yang tersirat di dalamnya kebal. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah rahmati kita. Nanti kita di berikutnya akan belajar tentang di mana meletakkan. Ada 7 atau 8 posisi.
di mana meletakkan di sini dan sebagainya, nanti kita bahas insya Allah. Sekali lagi, ini hanya untuk tambahan pengetahuan karena saya yakin jenengan juga sudah paham untuk menambah kualitas ibadah kita insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Sudah nggih? Monggo. Nggih. Kita kan mungkin dalam perjalanan kita muncul juga masjid. Nggih. Nah itu bacaan Fatihahnya jelas salah. Apa yang kita lakukan? Baik, jazakallahu khair. Ini kita kembali ke persoalan rukun Fatihah. Beliau tanya seperti ini karena beliau juga ketemu saya sholat jamaah di Masjid Al-Ikhlas kemarin. Saya waktu sholat duhur ketemu beliau kemarin pas mampir. Memang kadang kita di jalan kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu imamnya bagaimana. Ini berarti kan kisah yang jahar gitu Pak, yang jahar. Entah maghrib, isya atau subuh. Sekali lagi hukumnya adalah orang yang qori tidak boleh berimam kepada orang yang umi. Umi maksudnya tidak bisa baca Al-Fatihah maksudnya dalam hal itu. Qori maksudnya sudah bisa baca Al-Fatihah. Maka jikalau kita mendapati imam yang benar-benar keliru dengan kekeliruan jali yang sudah kita bahas, ya, kehilangan huruf, berubah huruf mahrajnya yang sampai merubah arti, maka kita mufarokoh. Dua cara mufarokoh. Yang pertama, tetap ikuti gerakan imam tapi niat kita sudah sendirian, munfarid, atau jenengan membatalkan sholat sendiri. Jadi dua cara mufarokoh. Cuma di Indonesia, cara mufarokoh yang kedua ini nanti dikira aliran tersendiri. Nah itu masalahnya. Ayo kayak wong aliran opo kayak orang sholat karo aku, itu. Maka lebih baik pakai mufarokoh yang pertama. Jadi jenengan tetap sholat di belakangnya, tapi jenengan sudah merubah niat di hati, sholat munfarid. Sholat sendirian. Tetap dinilai pahala jamaah. Itu. Kalau saya lagi, kalau jenengan yakin betul itu keliru dengan kekeliruannya. Kalau kekeliruannya khafi masih diampuni. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu masih diampuni itu. Karena itu kekeliruan khafi, makruh derajatnya. Tapi kalau alhamdulillah itu kan udah jali. Bayangkan segala puji menjadi segala kehancuran. Itu kan sudah jauh banget. Harusnya segala puji bagi Allah menjadi segala kehancuran. Itu jelas jali. Atau iya, ini yang sering ini Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sering banget ini. Kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka, sering itu. Yang seperti itu saya pastikan saya mufarokoh. Tapi sekali lagi saya mufarokohnya cara yang pertama. Karena menghindari, itulah saya bilang kebijaksanaan dalam ibadah. Kadang-kadang kalau kita langsung mencat itu kan, walah sombong meleleh kan gitu. Ini apa nggih? Karena ada cara yang lebih soft maksudnya. Kecuali caranya cuma satu-satunya itu ya monggo. Nggih. Ngaten nggih Pak nggih insyaallah. Ada lagi? Insyaallah sudah nggih. Semoga Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.